Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Udup di channel Ungu Store. Mau beli PC tapi takut harganya mahal dan juga tidak punya tempat untuk menaruhnya dan juga takut borosnya listrik. Ya, di sini saya mempunyai sebuah PC dari HP yang bisa menjawab semua pertanyaan tadi. Ini adalah mini PC dari HP, untuk serinya ini adalah HP Elides 800G3. Oke, dari segi desainnya mini PC dari HP ini yang tipenya Elides 800G3 ini cukup mungil sekali dan juga compact. Nah, untuk PC ini kita bisa taruh di belakang layar monitor ataupun kita taruh di atas meja. Jadi kita bisa pindah-pindah dengan cukup mudah karena ukurannya kecil, seukuran HP, jadi sekitar 5 inch kurang lebih. Dan untuk dayanya juga cukup hemat sekali karena PC mini ini hanya mengkonsumsi daya di 90 watt saja. Jadi tidak usah khawatir untuk tagihan listrik Anda naik ketika sudah membeli PC ini. Untuk teman-teman yang mau coba mini PC ini, untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi video. Nah, untuk dari segi harganya ini cukup murah sekali. Untuk harganya ini di kisaran 2.900.000-an. Ya, murah karena PC yang saya review kali ini dalam kondisi second. Tetapi untuk performanya masih oke untuk di tahun 2022 ini. PC ini juga cocok untuk digunakan di kasir toko ataupun kantor dan juga rumah. Untuk ukurannya ini lebih kecil dari micro ATX yang kita bisa taruh ke dalam tas. Untuk dimensinya sendiri, ukuran PC ini di 177 kali 34 kali 174 mm. Untuk dari segi beratnya sendiri ini di 1,2 kg. Dari segi materialnya ini terlihat dari plastik ya guys, tetapi materialnya ini terbuat dari material metal. Nah, untuk portnya sendiri ini cukup lengkap sekali. Untuk di bagian belakang ini ada 4 port USB-A dan 2 port DVI. Nah, jadi untuk PC ini tidak dilengkapi dengan port HDMI ataupun port VGA. Dan di sini ada satu buah port DC in untuk dayanya, satu port Ethernet dan juga satu port USB Type-C. Di sini juga terdapat port casing tone lock. Untuk di bagian depan di sini ada 2 port USB-A, 2 port audio dengan ukuran 3,5 mm, satu port USB Type-C dan juga lampu indikator power. Di sampingnya juga terdapat tombol power. Untuk coolingnya, PC mini ini sudah dibekali dengan 2 fan yang ukurannya berbeda. Nah, untuk udara panasnya langsung dibuang ke area belakang PC. Di sebelahnya juga ada bagian kunci, jadi untuk membukanya ini cukup mudah sekali. Caranya tinggal kita geser bagian kuncinya lalu kita tarik ke depan seperti ini. Nah, otomatis langsung bisa kita buka. Bisa dilihat di sini terdapat 2 buah fan. Nah, untuk RAM-nya sendiri ini di bagian bawah dari fan yang besar di sini. Tipenya DDR4 SODIMM 8GB. Untuk manufakturingnya ini dari Hynix. Dan di sini kita bisa upgrade lagi menjadi dual channel. Berarti 8GB menjadi 16GB. Di bagian sini ada 2 buah slot RAM. Nah, untuk SSD-nya ini berkapasitas cukup besar sekali, cukup lega karena SSD-nya berkapasitas 512GB dan letaknya di bagian sini. Di bagian fan yang kecil ini adalah SSD-nya. Tipenya ini M.2 NVMe berukuran 2282. Untuk performanya, PC ini cukup mengcover kegiatan kita sehari-hari, dari untuk computing, editing video yang ringan-ringan. Nah, untuk seperti Corel ataupun Adobe Photoshop bisa berjalan dengan lancar. Kita nanti akan coba untuk bermain game Valorant. Nah, untuk prosesornya sendiri ini sudah menggunakan Intel i5 7500 up to 4,1 GHz untuk maksimum turbo frekuensinya dan untuk 3,5 GHz untuk base frekuensinya. L3 cache-nya ini 6 MB dan juga 4 core 4 thread. Nah, untuk GPU-nya ini menggunakan Intel HD Graphics 630. Untuk konektivitasnya ini sudah mendukung WiFi dual band 5 GHz dan juga 2, GHz AC8265. Dan untuk Bluetooth-nya ini sudah mendukung Bluetooth 4.2. Hampir semua part di
PC ini kita bisa upgrade, dari RAM-nya kita bisa upgrade menjadi dual channel. Nah, untuk SSD-nya juga kita bisa upgrade lagi. Di sini ada satu buah slot untuk kita upgrade SSD ataupun hard disk dengan ukuran 2,5 inch. Tapi sayangnya untuk di bagian CPU-nya ini kita tidak bisa upgrade lagi karena tidak ada slot untuk VGA tambahannya. Langsung saja kita tes untuk performa CPU Elides 800G3 ini. Untuk prosesornya kita tes menggunakan aplikasi Cinebench R15, R20 dan juga R23. Dan hasilnya untuk Cinebench R15 di OpenGL-nya kita dapat 32,97 fps dan untuk CPU-nya kita dapat 497 GB. Kemudian hasil untuk Cinebench R20-nya untuk menguji thread-nya kita dapat 1049 PTS. Dan untuk mengecek single core dan juga multi core kita pakai Cinebench R23. Nah, untuk hasilnya ini untuk single core-nya kita dapat mencapai 2563 PTS. Untuk multi core-nya kita dapat di angka 957 PTS dengan rasio 2,67. Kita juga cek performa CPU ini menggunakan PC Max. Untuk hasil keseluruhannya kita dapat di 3378 poin. Kemudian kita tes untuk speed read and write-nya menggunakan aplikasi Crystal Diskmark. Nah, untuk read-nya kita dapat di angka 2900-an megabit per second, sedangkan untuk write-nya kita dapat di angka 1600-an. Nah, untuk kesehatan SSD-nya ini cukup baik di angka 95% dari 100% untuk health-nya. Selanjutnya kita tes untuk rendering video dengan Adobe Premiere Pro 2018 dengan bahan video single layer dengan durasi 2 menit yang biasa kita pakai untuk menguji sebuah laptop. Kita coba PC ini untuk bermain game Valorant dengan settingan tinggi dan ternyata hasilnya cukup lancar. Nah, ada satu hal lagi yang kita mau uji di PC ini, yaitu di bagian speakernya ini. Ya, bonus karena PC ini biasanya PC itu tidak dibekali dengan speaker, tapi ini sudah ada speakernya. Nah, untuk speakernya terletak di bagian sini. Langsung saja kita dengarkan untuk hasil speakernya ini. Ya, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama, untuk dari segi hasil dari audio speakernya ini menurut saya cukup kurang ya guys, tapi ini adalah poin plus dari sebuah PC. Biasanya PC itu tidak ada speakernya, tapi di sini sudah di-includekan sebuah speaker. Tapi untuk kalian yang memang membutuhkan audio yang cukup bagus, bisa kalian tambahkan untuk audionya, kita tambahkan speaker eksternal. Nah, untuk PC yang saya review kali ini untuk tahun keluarannya itu di kisaran tahun 2017-an, tapi masih relevan dan masih worth it untuk dipakai untuk saat ini. Untuk performa CPU ini sudah menggunakan prosesor Intel i5 7500 dan juga masih bisa kita upgrade sendiri. Tetapi HP mengklaim untuk upgrade prosesor ini tidak bisa atau tidak support untuk prosesor i9. Tapi dengan ukuran yang cukup mungil dan juga fungsinya ini cukup lengkap layaknya seperti PC desktop biasa dengan harga yang cukup murah dan juga harganya cukup terjangkau, ya menurut saya cukup worth it sekali untuk dipakai saat ini karena dari segi harga yang cukup murah, bisa hemat harga, hemat uang dan juga hemat listrik dan juga hemat tempat pula. Jadi untuk kalian yang nggak mau ribet-ribet instalasi PC, ini menjadi salah satu solusinya. Oke, segitu saja video pada kesempatan kali ini, review mini PC desktop dari HP 800G3 ini. Untuk kalian yang suka video kali ini, kalian bisa share dan like, dan jangan lupa kalian subscribe. Jika ada pertanyaan atau request, kalian bisa tulis di kolom komentar ataupun kalian bisa DM di Instagram kami. Saya Bang Ucup pamit, salam Ungstur, your IT solution.